Shalom seluruh anggota PKP dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur, kita berbangga di hadapan Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikannya bagi kita. Dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Dia melalui renungan pada malam hari ini. Karena itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 192, Hentarku di Jalan Berat. Mari kita sama-sama mengagungkan Tuhan melalui pujian ini. Hentarku di jalan berat, hentarku kalau benar. Hentarku di jalan berat, hentarku kalau benar. Ku sejahtera kalau terang, cintamu bergemilang. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Baik, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kasih dan rahmat Tuhan kami ada saat ini. Dan terlebih kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Efesus pasal 3. Dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Melalui firman Tuhan kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu topik, ialah kekuatan doa orang percaya. Saudara-saudara, berbicara tentang doa di dalam diri kita ini, maka ini adalah sesuatu hal yang penting atau dapat memberikan dampak yang baik di dalam diri kita. Namun tidak bisa kita sangkal bahwa ada doa yang mendatangkan kekuatan di dalam diri kita ini, tetapi ada juga doa yang tidak mendatangkan apa-apa di dalam kehidupan kita ini, atau dengan kata lain tidak ada efeknya atau tidak ada dampaknya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jelas firman Tuhan berkata bahwa doa orang yang benar, doa yang benar itu tidak terlepas dari motivasinya, tidak bisa terlepas dari tujuannya, sikap dan cara dan keyakinan dalam melakukannya. Jadi ingat bahwa doa yang benar tidak bisa terpisahkan dengan hal-hal seperti itu. Dan ingat pula bahwa hanya doa-doa seperti itulah yang mendatangkan efek, yang mendatangkan dampak yang baik di dalam kehidupan kita ini. Bahkan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya.
Dan doa itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya yang sudah ditentukannya bagi kita, yaitu rencana damai sejahtera dan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang bagaimanakah kekuatan doa orang percaya. Yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui firman Tuhan adalah meneguhkan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam menjalani hidup kita di dunia ini, banyak hal yang bisa mengganggu pendirian iman kita. Banyak hal yang bisa memisahkan kita dari damai sejahtera dan rancangan Allah di dalam diri kita. Bisa itu penyakit, bisa itu masalah, bisa itu pergumulan, bisa itu pekerjaan yang mungkin memberatkan kita. Bisa juga karena kita belum mendapatkan pekerjaan di dalam diri kita ini, maka hal-hal seperti itu bisa saja mengganggu pendirian iman kita kepada Tuhan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan berkata kepada kita saat ini bahwa bangunlah jam-jam doa, sebab doa adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Bahkan di dalam firman Tuhan di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan teladan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa pentingnya membangun jam-jam doa di dalam kehidupan. Rasul Paulus berkata, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Apa maksud dari semuanya ini? Rasul Paulus ingin mau berkata bahwa bangunlah jam-jam doa dalam menjalani kehidupan kamu. Sebab ketika kita berdoa dengan benar, ketika hidup kita benar dalam melakukan doa kepada Tuhan, maka disitulah Allah menyatakan rencananya, disitulah Allah melakukan kehendaknya, dan doa-doa seperti itulah yang mendatangkan dampak yang baik di dalam kehidupan kita ini. Tidak dapat kita sangkal bahwa orang yang selalu tekun di dalam doa adalah orang yang kuat di dalam iman. Orang yang selalu tekun berdoa kepada Tuhan, orang yang selalu membangun jam-jam doa kepada Tuhan di dalam dirinya adalah orang-orang yang selalu berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, memiliki pendirian yang teguh di dalam iman. Tetapi di mana ada orang yang tidak tekun di dalam doa, maka orang-orang seperti itulah yang biasanya gampang terombang-ambing, gampang terseret arus, dan gampang mengalami keadaan-keadaan yang mudah khawatir, yang mudah takut dalam menjalani kehidupan. Maka itulah sebabnya bangunlah jam-jam doa dalam menjalani hidup kita. Sebab ingat bahwa doa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya dan mengerjakan rencananya di dalam diri kita. Dan yang terakhir, bagaimanakah kekuatan doa orang percaya? Yang kedua, bahwa doa menggerakkan hati Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berbicara kepada kita tentang ada beberapa kisah-kisah bahwa karena doa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, maka Allah mau menggerakkan hatinya. Sekalipun Allah sudah menyatakan, Allah sudah menetapkan sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup mereka, tetapi karena mereka berdoa, maka Allah mau mengubah keputusannya. Seperti yang pertama kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa ketika Nabi Yesaya datang menyampaikan kepada Raja Hizkia bahwa tinggal beberapa hari lagi maka dia akan mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dikatakan bahwa dia datang berdoa kepada Tuhan, dia datang membawa permohonannya, dia datang membawa setiap keluh kesah hatinya kepada Tuhan, sehingga dikatakan bahwa Allah mau mengubah keputusannya karena doa Raja Hizkia, sehingga umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Contoh yang kedua, kita lihat di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 10.
bahwa Allah sudah mengutus Nabi Yunus untuk datang ke kota Nineve, bahwa sampaikanlah kepada mereka bahwa tinggal beberapa hari lagi maka kota ini akan ditunggang balikan oleh Allah. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan bahwa ketika raja mendengarkannya, maka dia meninggalkan takhta singgasananya, lalu menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk datang berdoa, untuk berpuasa kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Allah menarik keputusannya sehingga tidak menunggang balikan kota Nineve pada waktu itu. Contoh yang ketiga, kita lihat di dalam kitab 1 Samuel dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan di situ bahwa Hana, Allah sendiri yang telah menutup kandungannya sehingga dia disebut sebagai seorang mandul di dalam hidupnya. Tetapi perhatikan bahwa ketika Hana datang berdoa, Hana datang menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, Hana datang menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, Allah memperhatikannya sehingga dikatakan Allah kembali membuka kandungannya sehingga dia bisa melahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa doa adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya bagi kita. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita diajari bahwa doa dapat menggerakkan hati Tuhan. Jadi bukan kita yang mengubah keputusannya Allah, tetapi doa yang kita lakukan, Allah mau, Allah tergerak hatinya, lalu mau mengubah keputusannya. Jadi sekalipun mungkin hidup kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa keadaan kita seperti ini, keadaan kita tidak mengalami seorang anak, mungkin itu sudah penetapan Allah di dalam diri kita ini. Tetapi perhatikan, atau mari kita belajar sama seperti Hana. Dikatakan bahwa Hana tidak berada dalam keadaan pasrah diri saja, menerima nasibnya. Tetapi dikatakan bahwa Hana terus datang berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, sehingga dikatakan Allah mau mengubah keputusannya, sehingga sekalipun dia sudah menetapkan Hana menjadi wanita yang mandul, tetapi karena doa Hana dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka Allah mau mengubahnya sehingga kandungannya dibuka kembali, sehingga Hana bisa melahirkan anak di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa melalui doa Allah bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rencanakan di dalam diri kita. Saudara-saudara, mungkin dalam menjalani hidup kita di dunia ini, kita berkata bahwa cukup rencana saya begini, yang penting Allah mau menerimanya dan Allah mau memberkatinya. Tetapi ingat saudara-saudara, asalkan kita selalu tekun berdoa kepada Tuhan, maka melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Allah bekerja lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan, daripada apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita ini. Karena itu, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, tekunlah berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bangunlah jam-jam doamu di dalam kehidupanmu, dalam menjalani hidupmu setiap hari. Sebab ingat, Allah bekerja melalui doa di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari rekan-rekan PKP, kita mengakhiri renungan kita dalam doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu saat ini Bapa, bahwa Engkau telah mengajari kami melalui firman-Mu saat ini. Roh Kudus, kami mohon Engkau terus menuntun kami, dan kiranya firman-Mu ini benar-benar kami selalu lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab doa itu
adalah sesuatu hal yang sungguh baik, adalah sesuatu hal yang sangat baik di dalam diri kami. Bahwa selain meneguhkan pendirian iman kami, bahwa doa bisa menggerakkan hati Bapa untuk mengerjakan apa yang lebih jauh lagi di dalam kehidupan kami ini. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga kami terus mampu membangun jam-jam doa. Kami terus tekun berdoa kepada Tuhan. Kami selalu mengandalkan doa-doa dalam menjalani kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa doa adalah alat yang Tuhan pakai untuk selalu menyatakan kehendaknya dan menyatakan rencana dan melakukan apa yang terbaik di dalam diri kami ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan untuk setiap anggota PKP dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan tolong tingkatkan karir mereka untuk semakin lebih lagi menikmati anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu, dan terlebih mampukanlah mereka untuk menjadi imam-imam dalam rumah tangga mereka, sehingga kehadiran mereka dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang baik demi keutuhan dan demi untuk melihat bagaimana rencana dan rancangan Allah terjadi di dalam rumah tangga mereka. Kami datang berdoa bagi anggota PKP dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, Engkau yang memberikan solusi. Begitupun juga kami mendoakan buat anggota PKP dalam proses pemulihan. Tuhan yang menjamah memulihkan. Kalau kudu yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah pulihkan. Sebab hanya oleh jamahan kuasa Tuhanlah maka sembuh secara total. Begitupun juga saat ini kami datang berdoa dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka ke depan. Engkau selalu mengurapi, Engkau selalu memberkati untuk terus melihat bagaimana rancangan Tuhan indah dan sempurna terjadi di dalam kehidupan. Terima kasih, kuatkan terus iman percaya mereka untuk selalu hidup berserah, bersandar kepada Tuhan, dan selalu tekun dalam doa-doa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.